Cerita diawali dengan memperlihatkan badai kosmik yang dipercaya bisa memicu evolusi kehidupan planet awal, di mana seorang ilmuwan jenius bernama Reed Richards pun menyadari akan badai tersebut sehingga dia bersama sahabat penanya bernama Ben, ini orangnya, pun mendatangi seorang CEO perusahaan teknologi terbesar di Amerika Serikat untuk mengajak kerjasama, sekaligus meminta dana penelitian untuk meneliti secara langsung badai tersebut di luar angkasa. Well, that's what I was about to explain. The storm is deadly, but the shields on Yorson's control room are designed to protect any occupants inside. Dan inilah bebenguk CEO perusahaan teknologi tersebut. Beliau bernama Victor Von Doom yang kebetulan adalah teman satu kampus Richard. Ketika masih kuliah dulu di Yuli University, Victor bersedia mendanai penelitian ini asalkan dia ikut terlibat langsung, alias ikut pergi keluar angkasa bersama mereka. Dan tak hanya Richard dan Ben saja, Victor juga mengajak satu rekannya atau satu pegawainya, yaitu Susan Storm, yang juga sama-sama teman satu kampus mereka, sehingga pada dasarnya mereka berempat sudah saling mengenal satu sama lain karena pernah duduk di bangku kuliah dan universitas yang sama. See you. How's Debbie? Great. Karena masih perlu orang, Ray juga mengajak adiknya Susan yang bernama Johnny, yang merupakan mantan pegawai NASA yang memiliki sifat urakan dan suka sekali bermain perempuan. Hal itulah yang membuat Ben agak keberatan dengan keputusan Reed, tetapi demi penelitian ini, Ben menerima keputusan tersebut. When have I ever asked you to do something you absolutely said you could do? 5 times. I had it at 4. Well, this makes 5. Karena ini adalah misi dan penelitian khusus, mereka pun mendapat seragam khusus yang terbuat dari bahan sintetis yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, sehingga ini akan menjadi penelitian paling bersejarah yang pernah mereka lakukan. Here you go, Ben. Thanks, sweetie. Read. Singkat cerita, mereka berlima akhirnya tiba di stasiun luar angkasa milik Victor, di mana Ben mendapat tugas untuk keluar dari stasiun untuk mengisi sampel badai kosmik yang akan terjadi dalam waktu 7 jam lagi. Yang setelah Ben keluar, alangkah terkejutnya Reed saat baru menyadari adanya kesalahan perhitungan komputernya, karena ternyata badai kosmik akan sampai ke mereka dalam waktu 9 menit lagi. Ben, you need to get inside now. What's going on? I ain't done arranging your flowers yet, eh? Ben, turn around. Dengan cepat Reed pun menyuruh Ben untuk segera masuk ke dalam stasiun, namun badai kosmik nampaknya tiba lebih cepat dari dugaan, sehingga mereka berlima pun terkena badai kosmik secara langsung, sehingga singkat cerita, mereka berlima sudah kembali ke planet bumi tanpa adanya gangguan vital akibat radiasi badai kosmik tersebut. Sementara Victor harus menghadapi masalah dengan para investornya yang serentak membatalkan kontrak dengan perusahaannya akibat dari kegagalan misi kemarin yang berimbas pada turunnya saham perusahaannya. Kembali pada Reed dan kawan-kawan yang masih dalam masa pemulihan, Johnny yang selalu bersemangat pun diam-diam keluar untuk melakukan olahraga ekstrim, yaitu snowboarding, di mana terjadi sesuatu yang mengejutkan sekaligus aneh ketika tubuh Johnny seolah menjadi sangat panas hingga membuat salju di sekelilingnya seketika mencair. Efek samping dari badai kosmik pun mulai mereka berlima rasakan, seperti saat tangan Victor seolah mengeluarkan semacam listrik yang membuat sendok dan garpu bergerak. Pun sama dengan Reed dan Susan pada saat sedang makan malam, mereka berdua akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuh mereka. Look at me. I can't. What do you mean you can't? Look at me. Dan ya, jika Johnny tubuhnya seolah menjadi panas dan Victor mengeluarkan listrik dari tubuhnya, Susan sendiri menunjukkan perubahan ekstrim ketika tubuhnya menjadi tembus pandang, dan Reed yang tangannya bisa melar seperti pemakan buah iblis, yaitu Monkey the Luffy, sehingga mereka bertiga segera pergi ke lab untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. The cloud has fundamentally altered our DNA. Terakhir, ada Ben yang masih terbaring di atas ranjang, di mana tubuhnya mengalami kejang dan jantung yang berdetak sangat kencang, disertai bobot tubuhnya yang semakin bertambah dan
Karena pintunya terkunci dari dalam, Reed pun berinisiatif untuk kembali menggunakan tangan karetnya agar bisa membuka kunci dari dalam, yang hal itu cukup membuat Johnny dan Susan agak lumayan terkesan. That's gross. Terlambat bagi mereka bertiga karena Ben sudah lebih dulu kabur dengan cara menghancurkan dinding yang entah bagaimana dia bisa melakukannya. Namun saat sudah sampai di kota, akhirnya kita bisa melihat fisik Ben yang sudah berubah sepenuhnya menjadi sosok makhluk yang memiliki kulit tebal seperti batu, sehingga hal itu membuat sang istri menjadi ketakutan dan meninggalkan Ben sendirian di luar sana. Keesokan paginya, Ben terlihat sedang melamun di atas jembatan tepat saat ada seorang pria yang sedang mencoba bunuh diri, di mana Ben yang peduli pun memutuskan untuk menyelamatkannya, tetapi... Ya, aksi Ben barusan menyebabkan tabrakan beruntun yang cukup parah, yang tepat di saat bersamaan Reed dan yang lain pun datang untuk menjemput, yang karena banyak orang berkerumun, Susan pun menggunakan kemampuan tembus pandangnya untuk bisa lewat, tetapi... Sue, you're close. Coming through. We got through, didn't we? Just find a band. Saat itulah mereka menyadari ada seorang anak kecil yang terjebak di antara mobil tepat saat ada sebuah tabung gas meledak, sehingga Johnny langsung beraksi dan berhasil melindungi anak tersebut dengan kekuatan apinya. Tetapi ledakan tersebut menyebabkan sebuah mobil pemadam kebakaran mengalami kecelakaan, hingga mereka berempat harus beraksi secara bersamaan. Dan ya, tak hanya bisa tembus pandang, Susan ternyata juga mampu memunculkan medan energi yang dapat mengurung ledakan tersebut, yang ketika Ben sedang menahan mobil pemadam agar tidak jatuh, Reed pun memanfaatkan tubuh melarnya untuk menyelamatkan satu petugas yang hampir tewas. I gotcha. Alhasil, aksi Reed dan kawan-kawan mendapat tepuk tangan dari semua orang terkecuali dari istrinya si Ben yang nampaknya tidak bisa menerima perubahan fisiknya dan melepaskan cincin kawinnya yang secara tidak langsung ingin mengajaknya bercerai, sehingga Reed yang peduli terhadap sahabat sendiri pun berjanji akan menemukan cara untuk dapat mengembalikan Ben ke bentuk semula. I swear to you, I will do everything in my power. You're gonna be Ben again. Berkat aksi heroik mereka di jembatan, kini media dan semua orang mengelulukan nama mereka berempat, termasuk memberikan julukan sendiri, yaitu The Fantastic Four, alias 4 orang yang luar biasa. Karena Reed sudah berjanji kepada Ben, dia pun menyewa sebuah laboratorium pribadi untuk membuat penelitian sekaligus mencari cara untuk membuat mereka berempat kembali normal. So, what do you think? I don't know, Reed. I think you might be bringing your work home with you. Di tengah kepopuleran Fantastic Four, Victor sendiri tengah dipusingkan oleh mundurnya satu persatu investor yang jika terus dibiarkan seperti ini, maka lama-kelamaan perusahaannya pasti akan bangkrut. Maka dari itu, Victor pun mendatangi Reed dan kawan-kawan untuk meminta pertanggungjawaban, tetapi karena kesalahan bukan sepenuhnya dilakukan oleh Reed, maka dia hanya bisa meminta maaf atas kegagalan yang sudah terjadi. Pelan tapi ngereyeh, Reed pun mulai meneliti satu persatu anomali aneh yang terjadi pada tubuh mereka berempat. Dimulai dengan Susan yang ternyata cara dia menjadi tembus pandang adalah karena seluruh bagian tubuhnya mampu membiaskan cahaya yang membuat dirinya seolah tidak terlihat. Dan yang paling luar biasa adalah Susan mampu memanipulasi medan energi yang membuatnya bisa memvisualisasikan bentuk apapun menggunakan medan energi tersebut. Giliran Ben yang dites, Reed melihat bahwa seluruh organ vitalnya mengalami perubahan persis seperti yang terjadi pada tubuh bagian luarnya, yaitu berubah seutuhnya menjadi sekuat batu. Sementara Johnny diminta untuk melepaskan seluruh panas tubuhnya yang secara tak sengaja menjadikan dirinya seperti manusia api alias Human Torch, yang karena Johnny masih berjiwa muda, urakan, dan masih penasaran dengan hal-hal baru, dia pun terus menambah daya panasnya hingga membuat alat pelindung meleleh dalam sekejap.
Di tengah penelitian ini, kedekatan di antara Reed dan Susan pun kian semakin erat karena pada kenyataannya, dulu waktu masih kuliah mereka berdua sempat berpacaran tetapi putus gara-gara Reed yang ingin fokus pada karir, sehingga momen ini menjadi momen kesempatan kedua untuk mereka berdua merajut kembali tali asmara yang dulu pernah membara. Did you feel anything when I left? Sembari bersabar menunggu alat penyembuhnya berhasil dibuat, mereka berempat nampaknya mulai bisa beradaptasi dengan kekuatan masing-masing yang tak diduga cukup memudahkan mereka dalam aktivitas kecil seperti mengkurut kumis dan mengambil tisu toilet yang kelupaan, pun sama dengan Johnny yang masih saja iseng terhadap Ben yang sedang tertidur pulas. Beralih ke Victor yang juga mulai mengalami perubahan fisik yang ditandai dengan pengelupasan kulit aslinya hingga memperlihatkan bentuk tubuh barunya yang didominasi oleh logam organik metalik yang dipercaya lebih kuat dari baja atau titanium, lebih keras dari intan, lebih kokoh dari semen 3 roda, yang karena si dokter menganggap gejala ini adalah penyakit dan takut akan terjadinya penularan, si dokter pun berniat untuk mengirimkan laporan ini kepada pemerintah sehingga Victor yang tidak terima pun langsung membunuhnya saat itu juga. Beralih ke Johnny yang benar-benar menikmati kekuatannya. Hal itu terbukti dari bagaimana dia iseng mengerjai pengendara yang sudah berkata-kata kurang ajar terhadap kakaknya. Yang tak cukup sampai situ saja, Johnny sangat mudah sekali terpancing dengan teriakan para penonton, sehingga dia menggunakan kekuatan apinya untuk melakukan gerakan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Come on, Johnny, come on! Mentang-mentang sudah punya kekuatan dan mendapat pujian dari semua orang, Johnny yang suka pamer pun seenaknya memberikan julukan kepada Reed, Susan, dan Ben, sehingga itu membuat Reed dan kawan-kawan akhirnya menjadi geram dan menyusul Johnny ke tempat dia sedang diwawancarai. There he is. Johnny. Can we talk about this later, No, guys? we can't talk about this later. Dan ya, sesampainya di lokasi, Ben langsung membuat mobil sport Johnny seperti menjadi bakso, di mana hal itu menimbulkan sedikit ketegangan di antara keduanya, tapi tidak sampai terjadi keributan. Time out. Sendirian, Ben yang jengkel kepada Johnny pun memutuskan pergi ke bar untuk minum, yang karena sekarang fisiknya bukanlah fisik manusia normal, dia pun mendapat kesulitan untuk hanya duduk dan minum segelas alkohol, sehingga muncullah seorang wanita baik hati yang mohon maaf, seseorang yang tunanetra bernama Alicia, yang dengan tulusnya menghampiri Ben dan memberikan sedikit nasihat untuk jangan pernah pedulikan omongan orang lain. Being different isn't always bad. Trust me, this ain't one of them times. Di sisi lain, kita akan melihat Victor sedang merencanakan sesuatu yang jahat, yang hal itu bisa dilihat dari bagaimana dia membunuh beberapa orang yang merupakan penjaga gudang militer. Setelah mendapatkan barang yang diinginkan, Victor langsung kembali ke kediamannya dan terungkaplah bahwa setelah perusahaannya bangkrut, kini Victor dipenuhi oleh rasa iri, dengki, dan kemarahan terhadap semua orang yang dianggap menjadi penyebab kehancurannya, dan orang-orang itu adalah Reed dan fantastiknya, sehingga Victor berniat untuk menghancurkan mereka berempat, dimulai dari si Ben yang dianggap sebagai yang paling terkuat. Now it's time to take it back. Tepat saat Reed dan Susan semakin dekat dan terkadang menghabiskan waktu berlama-lama di luar, Victor pun menemui Ben untuk membuatnya memusuhi Reed dan beranggapan jika Reed tidak benar-benar berniat membuat alat penyembuhnya, sehingga tepat saat Reed dan Susan baru pulang dari kencan, Ben pun langsung nyerenteng mempertanyakan keseriusannya untuk mengembalikan fisik Ben seperti semula, hingga terjadilah sedikit ketegangan di antara mereka bertiga. Well, do you remember what you swore to do with every breath in your... Setelah ketegangan mereda dengan perginya Ben dan Susan, Reed yang merasa sudah mengecewakan sahabat baiknya pun nekat menguji alat penyembuhnya dengan dirinya sebagai objek percobaan, yang betapa sembrononya tindakan hal tersebut saat Reed justru malah mengalami melar tak terkendali yang mengakibatkan tubuhnya menjadi melemah.
Tanpa Reed sadari, Victor rupanya diam-diam mengawasi laboratorium mereka dan mengetahui jika alatnya sudah berhasil dibuat, sehingga dia segera menemui Ben untuk mengajaknya ke laboratorium untuk mengembalikan tubuhnya seperti semula. Do you want to be Ben Grimm again? Tak diduga, alat ciptaan Reed telah berhasil membuat tubuh Ben kembali normal, yang ketika Ben mengajak Victor untuk melakukannya juga, tiba-tiba... Ya, setelah berhasil melumpuhkan Ben, Victor kini mengincar Reed yang sedang dalam kondisi kurang sehat, sehingga hanya dengan satu kali serangan saja, Reed sudah berhasil dikalahkan, bahkan dijatuhkan dengan mudah dari lantai gedung ini. Tepat saat akan membawa Reed ke markasnya, Victor tak sengaja melihat topeng besi yang merupakan sumbangan dari yayasan yang pernah dibantunya, di mana Victor menjadikan topeng tersebut sebagai pelindung untuk menutupi kulit wajahnya yang perlahan mulai mengelupas. Dengan tabung pendingin yang dicurinya dari gudang militer, Victor pun membuat tubuh Reed berada dalam suhu minus derajat Celcius, yang hal itu dimaksudkan supaya tubuh Reed tidak bisa melar, karena sesuai hukum fisika bahwa ketika karet dibekukan maka akan menjadi cukup keras dan cukup mudah untuk dihancurkan. Painful? You don't know the meaning of the word. Dan tepat di saat bersamaan, dia melihat Susan dan kawan-kawan sedang memperhatikan dia dari kejauhan, sehingga Victor langsung mengambil rocket launcher untuk meledakkan mereka bertiga. Oh no. Melihat bahaya akan datang, Johnny yang terdesak pun memutuskan untuk melompat sambil mengoptimalkan kekuatan panas tubuhnya yang secara tak terduga pada suhu panas tertentu, Johnny bisa terbang dalam kecepatan tinggi hingga mampu mengecoh roket yang mengejarnya. Come on, think! Kembali pada Reed yang didatangi oleh Susan yang berada dalam mode tak terlihat, namun Victor berhasil menyadarinya yang ketika dia akan membunuh Susan, tiba-tiba... Ya, demi sahabat, Ben rela kembali menjadi manusia batu, di mana keduanya terlibat pertarungan yang cukup seimbang hingga membuat mereka berdua terlempar dari atas gedung. Pertarungan pun dilanjutkan di jalanan dengan ditonton oleh banyak warga sipil, di mana Ben yang punya visi kuat pun mampu mengimbangi kekuatan listrik yang dimiliki oleh Victor, tetapi nampaknya kuat saja belum cukup untuk bisa melumpuhkan si Victor ini. Saat itulah muncul si Johnny, Susan, dan Reed yang sudah kembali pulih. Lengkaplah sudah Fantastic Four dengan kekuatannya masing-masing, di mana Reed memiliki sebuah rencana simpel untuk mengalahkan Victor, yakni dengan cara memanaskan tubuhnya menggunakan kekuatan api milik si Johnny. Sesuai pelajaran fisika, apabila panas didinginkan dengan cepat, maka besi tersebut akan mengeras dengan cepat pula. Itulah rencana Reed yang sebenarnya, sehingga... Beberapa hari setelah kejadian tersebut, kini Fantastic Four bisa bernapas lega dan mulai bisa menerima fakta bahwa kini mereka bukanlah mereka yang dulu lagi, di mana Reed sendiri memutuskan untuk mengajak Susan ke jenjang yang lebih serius, yaitu menikah. Pun sama dengan Ben yang menjadikan Alicia sebagai kekasih barunya. Berbeda dengan mereka bertiga, si Captain America masih saja memanfaatkan kepopuleran Fantastic Four untuk menggait wanita-wanita cantik dan menikmati masa kaula mudanya. Come here, Mr. Sensitive. Show off!
Sementara itu, Victor yang sudah menjadi patung besi pun dikirim ke tempat yang sangat jauh menggunakan kapal peri yang tanpa semua orang sadari, Victor pada kenyataannya masih hidup dan sedang menunggu keajaiban untuk bisa bangkit kembali. Tamat ending yang cukup mengfantastikan.